jalan-jalan ke Samarinda, singgah sebentar beli ketupat. Selamat datang Sobat Kampus semua, yuk kepoin UINSI biar makin akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman Sobat The Kepo dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu sehat, berbahagia, dan juga selalu bisa beraktivitas dimanapun kalian berada ya. Baik, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan di sini kita programnya adalah Kepoin Kampus. Jadi tempat atau wadah teman-teman nih untuk ngepoin apapun sekitar kampus, kemudian seputar dosennya, kemudian mahasiswanya atau kegiatan-kegiatannya yang banyak banget yang mungkin kalian pada belum tahu nih. Dan hari ini kebetulan saya sendiri Bisma Maulana yang akan memandu acara hari ini ditemani oleh salah satu dosen dari UINSI Samarinda. Saya persilakan, selamat datang Bapak Dr. Kodjir MSI. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita bakal bahas nih terkait topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan tinggi, tapi seringkali luput dari perhatian, yaitu kode etik dosen dan tridharma perguruan tinggi. Nah, kebetulan Bapak Kodjir hari ini yang akan memberikan nih satu sharing terkait gimana sih kode etik dosen seperti yang kita pikirkan, kemudian tridharma perguruan tinggi itu gimana sih? Dan kita bakal kulik-kulik langsung dengan Pak Kodjir. Baik Pak, saya masuk ke pertanyaan pertama nih Pak ya. Siap. Mengapa dosen itu perlu kode etik? Padahal kan ada aturan, kemudian ada peraturan undang-undangan yang mungkin sudah mengatur aturan-aturan dosen gitu Pak. Menurut Bapak itu gimana? Ya, baik. Kenapa masih perlu kode etik padahal di atasnya sudah ada undang-undang ya, regulasi-regulasi yang lain. Nah, undang-undang itu kan payung hukumnya yang ya lebih tinggi kan? Iya, begitu. Kemudian pelaksanaan undang-undang itu juga perlu adanya kode etik, termasuk kalau dosen itu adalah bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga kegiatan penunjang, dan itu ada namanya kode etik. Kode etik itu sebutnya masing-masing perguruan tinggi bisa berbeda-beda, tapi mengacunya bisa hasil asosiasi, bisa kelompok dosen atau ikatan dosen atau dari Kemendikti. Karena perguruan masing-masing itu berbeda-beda sehingga rumusannya kadang berbeda-beda juga. Namun ruhnya itu sama. Kenapa itu penting? Ya untuk menjamin bahwasanya tugas-tugas dosen itu terlindungi. Ada aturan main, ada aturan-aturan pokok yang harus diikuti oleh dosen terhadap kegiatan-kegiatan, terutama terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi nilai strategisnya, pentingnya, urgensinya dari kode etik dosen itu untuk memberikan jaminan bahwa ada kewajiban, ada juga hak dan kewajiban. Kalau dosen itu misalkan ada pelanggaran kode etik, itu juga akan diproses lebih lanjut. Ya tentu semuanya itu melalui proses. Kalau tidak ada kode etik, mesti ada aturan-aturan umum, itu masih istilahnya itu kurang mengikat sehingga piranti-piranti untuk melakukan tugas-tugas pokok dosen itu ada norma-norma, rada rambu-rambunya. Nah, gitu yang perlunya kode etik bagi dosen itu. Baik. Nah, kode etik ini kan berarti bukan sekedar aturan formal berarti gitu Pak ya. Tapi refleksi komitmen moral gitu ya. Kalau dijabarkan lebih detail tuh, itu menurut pendapat Bapak bagaimana itu? Ya. Jadi dosen atau kode etik dosen itu merupakan komitmen moral, bisa juga nanti komitmen profesional, menjadi marwah bagi perguruan dan dosen semuanya. Karena apa? Disitulah
dosen itu melakukan tugas-tugas tridharma dengan aturan-aturan, dengan ya kode etik tersebut. Kalau itu dilaksanakan, tentu dari aspek integritas, marwah, profesionalnya itu dapat. Nah, gitu. Itu dapat. Tapi kalau misalkan tidak meninggalkan kode etik, tentu aspek-aspek dari integritasnya, marwahnya, profesionalnya, itu masih perlu ya boleh bahasa kasarnya itu dipertanyakan kalau kita tidak dosen itu tidak memegangi kode etiknya. Dan itu menjaga. Nah, dosen yang memegangi kode etik tentu akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan. Kita itu kan dikatakan baik, dikatakan apa dan sebagainya, kan kalau sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kode etik. Ya, itu menjadi satu pegangan bagi dosen. Baik Sobat Kepo, kita lanjut ke pembicaraan. Tadi sudah kita bicara terkait dengan kode etik itu bukan sekedar aturan formal, tapi juga refleksi komitmen moral. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak, gimana perilaku sederhana yang ditujukan oleh dosen yang menggambarkan dia melaksanakan kode etik dosen itu sendiri, Pak? Ya, baik. Ini contoh-contoh yang agak lebih teknis ya. Iya. Dan ini merupakan bagian dari ya memperkenalkan sosialisasi lah dalam bahasa yang lain dengan kode etik dosen, khususnya yang ada di lingkungan UNSI dan juga kode etik dosen yang serupa. Jadi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda itu punya kode etik ditetapkan keputusan rektor tahun 2022. Di situ mengatur kode etik itu mulai tentang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan juga PKM atau pengabdian. Dan ada hak dan kewajiban dosen, gitu ya. Hak dosen misalkan, ya yang sederhana, dosen itu berhak untuk mendapatkan pelayanan. Dosen itu berhak untuk meningkatkan karir. Dosen itu berhak mendapatkan penghasilan. Nah, berarti itu kan juga kode etik ya, kode etik. Yang mana kalau sudah berhak berarti universitas harus memfasilitasi. Kalau dosen itu mau riset, meningkatkan kompetensi, pelatihan ya keran itu dibuka. Keran itu dibuka. Itu satu kasus. Kemudian contoh yang lain? Ada kode etik dosen itu sehubungan dengan sesama dosen. Apa kode etik? Misalnya secara umum ya gambarnya, sesama dosen itu harus saling menghargai, saling menghormati, terus kemudian berkolaborasi. Nah, itu terkait dengan sesama dosen. Kolaborasi, menghargai, sopan santun dan lain sebagainya. Terus ada diri sendiri, kode etik dosen terkait diri sendiri. Apa itu? Nah, dosen itu menjadi teladan. Nah, jadi dosen itu menjadi teladan bagi bisa mahasiswa, bisa sesama dosen, bisa yang lain-lain, ya, menjadi model atau uswah dalam bahasa agama. Kemudian juga kepada diri sendiri, karena ini termasuk kode etik di sini mengamalkan ibadah. Nah, jangan sampai dosen itu, kalau dosen tidak mengamalkan ibadah, contohnya tidak salat ya, tidak salat 5 waktu, tidak menjalankan ibadah-ibadah yang wajib yang lain yang kebanyakan dilakukan orang, itu kan sudah pelanggaran. Ya, pelanggaran. Ya, tidak hanya urusan urusan dari aspek-aspek pendidikan, tapi itu bagian. Ya, banyak, ada beberapa kasus, mungkin meskipun saya tidak bisa menyebut, hanya gara-gara seseorang dosen ada laporan tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah ibadah 5 waktu, ada laporan, itu bisa diproses. Bisa diproses, Pak? Ya, bisa diproses. Ya, terutama kalau peningkatan jenjang karir, ada laporan ini dan lain sebagainya. Ya, itu salah satunya. Baik. Nah, terus kemudian yang paling rentan juga di samping itu adalah kode etik dosen kepada mahasiswa. Nah, contoh misalkan di situ
dosen harus adil. Nah, tidak memandang ini kelompok dari mana, dari daerah mana, apa. Jadi mengoreksi, memberikan nilai pelayanan itu harus adil. Tidak memperhatikan jenis kelamin, agama, ya, apa dan sebagainya. Tidak diskriminatif ya, gitu, Pak, ya. Tidak diskriminatif. Nah, itu juga bagian dari kode etik. Ya, mungkin ada juga ya beberapa melanggar kode etik, melayani harus inilah, itulah dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa kadang-kadang kurang nyaman. Oleh karena itu, ya ini bagian dari sosialisasi kita terhadap kode etik dosen yang itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak. Baik, Sobat The Kepo, tadi sudah kita dengarkan ya bersama-sama bahwa ternyata etika dosen itu sangat banyak sekali implementasinya terkait dengan etika dosen untuk diri sendiri, kemudian etika dosen dengan mahasiswa pun ternyata itu ada. Kemudian etika dosen yang berkaitan dengan tadi Tridharma perguruan tinggi itu juga termasuk dalam etika dosen. Dan selanjutnya kita akan kulik lagi tantangan-tantangan apa yang kira-kira bakal dihadapi di era digital ini. Dan tantangan apa nih, Pak? Karena sekarang kan era digital, Pak, ya. Era digital, semua megang HP, semua pokoknya ada ChatGPT yang mempermudah kita gitu, Pak. Nah, tapi kan dibalik dari digitalisasi tadi pasti ada tantangan nih yang dihadapi dosen terkait dengan pelaksanaan kode etik tadi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Saya kira itu pertanyaan yang sangat baik, strategis, sesuai dengan kondisi kita sekarang. Jadi digitalisasi atau era digital lah gitulah namanya ya. Iya. Itu berpengaruh, merambah kepada seluruh lini kehidupan. Tidak hanya bidang pendidikan, bidang jelas ya. Kalau dalam pendidikan itu bisa kepada pembelajaran, penelitian, PKM, ya, pengabdian kepada masyarakat, dan juga termasuk administrasi perkuliahan, administrasi akademik. Itu berpengaruh secara menyeluruh. Namun yang saya lihat terpenting di sini adalah kalau terkait dengan kode etik dosen yang bisa kami sampaikan, yang dirasakan, contoh terkait dengan riset. Ya. Dalam riset itu tentu kita menyusun, katakanlah latar belakang masalah, ada teori dan lain sebagainya. Dan itu kan rawan ya. Rawan apa? Rawan copy paste, copy paste, rawan kesamaan data. Karena data itu semuanya ya boleh dikatakan terbuka. Nah, kalau dulu kita harus nginap-nginap di perpustakaan, sekarang yang penting modal kuota, internet kenceng, duduk di pojok-pojok, itu sudah dapat data, ya sudah dapat data. Kemudian dengan cara-cara yang lain juga terjun ke lapangan juga tetap penting. Tapi yang penting di sini adalah terkait dengan etika itu integritas, ya, integritas salahnya apa? Menulis laporan penelitian atau juga menulis artikel itu juga harus lebih atau bahkan ekstra hati-hati. Karena apa? Semuanya itu berpotensi, ya, semuanya berpotensi. Oleh karena itu untuk menjaga integritas dosen, marwah dosen, karena ada beberapa kasus ya, ketika karya tulis itu ya diduga mirip sampai orang itu diturunkan pangkatnya, ada yang dicabut gelarnya dan lain sebagainya. Itu kan kalau sudah kayak gitu marwahnya kan jatuh. Iya, betul. Entah itu sendiri, dirinya sendiri maupun institusinya. Nah, beberapa perguruan tinggi itu sudah banyak saya kira kasus-kasus yang demikian itu. Nanti bisa cari sendirilah itu ya. Cari sendiri banyak. Nah, oleh karena itu salah satu yang terpenting adalah dalam bidang riset, penulisan buku itu salah satunya ya, Untas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad di Samarinda itu kan ada kebijakan. Salah satunya adalah karya tulis ilmiah, artikel, laporan penelitian, pengajuan proposal dan lain sebagainya itu harus diuji dulu. Ya, samping uji substansinya juga diuji similaritinya. Uji kemiripan ya, yang melalui Turnitin dan lain sebagainya, dan menetapkan rata-rata 20
paling tinggi kan 20%. 20%. Itu salah satunya untuk kode etik yang secara teknis implementasinya dan juga menjaga marwah perguruan tinggi dan juga marwah dari dosen. Nah, kalau itu ketemu misalkan sekian-sekian persen tidak diluluskan atau sudah publish macam-macam ternyata itu punya ini, milik ini, ditengarai mirip ini, itu kan menjadi satu masalah tersendiri dan itu menjadi hal yang terpenting karena yang juga proses berpengaruh, termasuk juga ya mahasiswa karya tulisnya, skripsinya, tesisnya, disertasinya dan sebagainya ya, itu juga harus melalui uji kemiripan, uji similarity maksimal 20% baru dibolehkan untuk mengikuti ujian. Nah, itu ya menjadi bagian yang pokok ya di era digital itu. Dan samping yang lain, kalau yang lain-lain kan kita boleh misalkan meniru pembelajaran yang ada di YouTube, idenya gini-gini itu ya kurang, tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Tapi kalau terkait dengan similarity dan sebagainya itu prinsip ya. Kalau model-model pembelajaran, mengidentifikasi di mana, bahkan ya kita itu mengambil itu tidak ada masalah, meniru gitu ya, meniru. Baik, tadi sudah kita simak bersama Pak ya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Sebenarnya kalau memang ada IA itu memudahkan saja Pak ya, memudahkan, tapi tetap diperhatikan similarity-nya, kemudian apa kemiripannya, kira-kira apakah melebihi 20% atau tidak. Kalau melebihi ya dikoreksi lagi gitu ya Pak ya, supaya tadi kita bisa menjaga marwah akademik seperti itu. Baik, sobat The Kepo, kita lanjut ke sesi terakhir nih. Aduh, ini memang waktunya sempit sekali ya. Kita mau ngobrol banyak tapi terhalang oleh waktu. Dan terakhir sebagai penutup nih Pak, bagaimana pesan Bapak untuk dosen-dosen di UINSI maupun di seluruh teman-teman dosen yang mungkin menonton ini juga Pak ya, agar mampu menjaga marwah akademiknya? Oke, baik. Ya. Jadi saya melanjutkan penjelasan saya yang sebelumnya. Sebelum ke pesan-pesan bahwa kalau untuk model pembelajaran, maksud saya itu kan bisa dimodifikasi. Oh gitu. Ya, bisa dimodifikasi. YouTube itu sekarang sudah banyak. Yang namanya era digital ya. Tentu kita tidak lepas dari searching, kemudian yang tonton di YouTube itu bisa dimodifikasi untuk pembelajaran mata kuliah yang kita ampu. Tentu ini bagian dari dosen, kode etik bahwa dosen itu harus meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya, salah satunya gitu ya. Iya betul. Mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Pelatihan itu juga diupload. Terus kemudian terkait dengan similarity. Jadi ChatGPT AI itu harus kita akrab, tapi akrabnya dalam artian jadikan teman diskusi, ya teman untuk mencari pengetahuan apa dan lain sebagainya. Ditinggalkan sama sekali juga tidak bagus. Kemudian kita ambil 100% itu juga menurunkan marwah kan gitu. Tapi jadikan itu tetap teman ngobrol, teman diskusi, dia teman curhat itu terkait dengan riset-riset. Sekarang kan bisa ya judul yang update apa terkait dengan ini, cari kita punya masalah ini ya komunikasi lah. Komunikasi. Terus kemudian masalah ini gimana menampilkan datanya apa, saya kira bisa direspon di situ dalam batas-batas yang ya ada bagus, wajar, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, terus apa pesan-pesan kita kepada dosen terkait dengan kode etik agar terjaga marwah dan integritasnya? Yang pertama, sebelum kita bergerak melakukan sesuatu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, ya lagi-lagi kita harus akrab, literasi yang cukup terkait dengan apa itu? Terkait dengan regulasi, ya. Bagaimana kalau kita penelitian, cara di samping penggalian datanya, cara melaporkannya harus sesuai. Ini kan harus tahu literasi cara
pelaporan penelitian. Ya. Tidak hanya aspek datanya, tapi aspek keuangannya. Nah, dan itu kan bagian dari kejujuran. Iya, betul. Nah, kejujuran iya masuk dalam kode etik. Kalau kita sembarangan, kalau temuan harus mengembalikan. Oh gitu Pak. Nah, iya. Misalkan ada audit, temuan, ya harus mengembalikan ke negara. Kalau tahu mengembalikan, nah itu kan ada sesuatu yang kurang benar atau tidak benar secara regulasi menurut aturan negara. Dan itu semuanya peneliti yang melakukan pengabdian yang dibiayai oleh negara juga harus akrab, familiar dengan itu. Tidak hanya itu juga, semua dosen rata-rata itu kan melakukan pengabdian. Tidak hanya pengabdian yang dibiayai oleh negara, tapi juga pengabdian di masyarakat. Ada yang jadi pimpinan pesantren, itu kan bagian pengabdian juga ya. Ada yang di organisasi sosial keagamaan, ada yang di NU, ada yang di Muhammadiyah, ya. Ada yang ya pokoknya nyebar di mana-mana lah ya. Nyebar di mana-mana. Ada yang jadi RT, ya ketua RT, ada yang jadi paguyuban. Ini kan bagian ya, bagian dari kita pengabdian di masyarakat. Nah, itu pun di situ juga dituntut kode etika karena kita tidak lepas ya, tidak lepas dari label yang namanya dosen. Tentu kalau di situ, nah kita tidak memperhatikan kode etik dosen, nah bisa saja ketika ada pelanggaran etik, ya pelanggaran contoh misalkan ya maaf mudah-mudahan tidak terjadi ya. Di situ terjadi apa bahasa yang lain misalnya perselingkuhan kah atau ada will atau pil dan lain-lain sebagainya. Ini kan menurunkan marwah ya, menurunkan marwah dosen. Oleh karena itu di semua lini ya kehidupan entah itu akademik non akademik, labelnya itu label dosen tetap harus memperhatikan kode etik karena dari situlah salah satu di samping norma-norma agama, norma-norma masyarakat, ada norma yang namanya kode etik dosen. Itu juga menjadi satu kesatuan, sehingga kalau bersinergi antara norma agama, norma masyarakat, norma negara, dan juga norma-norma dosen tadi itu, maka sebagai dosen itu akan ya terjaga marwahnya, integritasnya, profesionalitasnya. Baik, terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya hari ini. Baik, dari pembicaraan kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa kode etik dosen itu kompas moral, tridharma itu jalan akademik. Kalau keduanya dijalankan dengan integritas, maka marwah akademik perguruan tinggi akan terjaga. Baik, itu yang bisa kita simpulkan. Oh iya, sebelum kita akhiri, jangan lupa kalau mau kepo-kepoin terkait UINSI Samarinda, kita bisa kunjungi di akun YouTube UINSI TV, kemudian ada akun Instagramnya juga di UINSI TV, dan jangan lupa ada TikTok, yaitu kepoin kampus UINSI Samarinda. Baik, saya Bisma Maulana, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.